Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa, semangat terus. Dan untuk kalian baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe. Hari ini aku mau bahas kasus yang terjadinya di kalangan kelas atas nih teman-teman. Korbannya pun ada yang dari kalangan selebriti, bahkan pejabat juga ya. Sempet booming banget sih kasusnya ini di Australia. Karena memang pelakunya tuh licik banget ya menurut aku. Penasaran gak sih gimana ceritanya? Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Kasusnya terjadi di kota Sydney, Australia. Pasti kalian udah pada tahu dong, Sydney ini terkenal banget kan ya teman-teman. Nah, sekedar info aja nih guys, kota Sydney itu termasuk dalam 10 kota terbaik yang ada di Australia. Terkenal dengan pantainya yang indah, iklimnya yang bagus, dan gedung operanya. Terus di sana juga terkenal sangat aman, karena tingkat kejahatan di kota itu sangat rendah. Tapi bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali ya guys. Salah satunya adalah kasus yang mau aku bahas hari ini. Nah, semua ceritanya itu dimulai dari seorang pria yang bernama Dimitri De Angelis. Dimitri ini berasal dari Prancis dan dia pindah ke Australia untuk melakukan satu tujuan nih teman-teman. Karena di Australia itu dia membangun sebuah bisnis yang akhirnya bisa membuat dia sukses guys. Tapi suksesnya itu kayak gimana ya? Nah, sebelum aku bahas tentang bisnis dan kesuksesannya Dimitri, aku akan ceritain latar belakang kehidupannya dia dulu. Dan ini berdasarkan pengakuannya Dimitri sendiri dalam salah satu wawancaranya dengan salah satu media. Jadi Dimitri itu klaim kalau dia punya masa kecil dan masa lalu yang kurang baik nih teman-teman. Dia bilang dari bayi itu udah jadi yatim piatu dan akhirnya dia diadopsi sama salah satu keluarga yang ada di Prancis. Tapi keluarga angkatnya ini mendidik Dimitri dengan sangat keras. Dia itu dibedain banget sebagai anak angkat, jadi pesuruh di rumah, pokoknya diperlakuan gak baik banget. Dan pada saat dia berumur 16 tahun, dia diusir dari rumah orang tua angkatnya itu. Pas diusir, Dimitri terpaksa harus tinggal di jalanan, dan pada saat dia tinggal di jalanan dekat Paris itu dia mengalami banyak kejadian yang kurang enak, kurang baik. Setelah melalui masa-masa sulitnya tinggal di jalanan, Dimitri terus melanjutkan hidup dan dia bilang sempat bekerja menjadi beberapa profesi, mulai dari model, perwira, ahli bela diri juga pernah, dan karir terakhirnya adalah menjadi pemilik sebuah label rekaman. Nah, karir terakhirnya ini berkembang pesat dan awal mula semua kasus ini terjadi. Nama label musik milik Dimitri adalah Emporium Music, didirikan pada tahun 2005. Kantornya itu berada di kota Sydney, Australia. Dan Dimitri itu berhasil mengajak banyak investor untuk taruh saham di label rekaman miliknya ini guys. Salah satu investornya adalah seorang pria bernama Peter Schoonens. Dia adalah pensiunan insinyur. Peter ini punya beberapa bisnis properti yang ada di Scarborough, Australia. Awal mula perkenalan mereka itu dari pembelian sebuah apartemen gitu guys. Dan pertama kali ketemu aja, Dimitri itu udah berbohong. Dia bilang dia adalah salah satu anggota keluarga kerajaan Malaysia. Setelah pertemuannya itu mereka jadi deket, mulai ngobrolin masalah bisnis. Dimitri juga mulai ngajak Peter untuk kerjasama, untuk bisnis bareng. Terus dia bilang, ayo dong investasi yuk di perusahaan label rekaman aku. Dimitri kasih unjuk rencana bisnis yang rinci banget ke Peter, dan Dimitri juga kasih tahu ke Peter foto-foto dia sama orang-orang penting. Salah satunya adalah mantan presiden Amerika Serikat yaitu Bill Clinton. Wow, kelihatan hebat banget kan Dimitri. Dimitri bilang sebagian dari orang-orang penting itu adalah temannya. Bukan cuma berteman, mereka juga berbisnis bareng. Wah, Peter ini langsung kayak
kagum banget sama Dimitri. Dimitri juga kasih unjuk ke Peter kantor label rekamannya yang memang bener-bener ada tuh guys. Bahkan Dimitri kasih tahu ke Peter tentang satu dokumen. Jadi di dokumen itu terlihat kalau James Douglas Packer dan Lachlan Murdoch adalah pemegang saham besar di Emporium Music, label rekaman miliknya. Jadi James Douglas Packer dan juga Lachlan Murdoch itu adalah miliarder. Apalagi keluarga Murdoch ya guys, itu udah terkenal banget kekayaannya. Dengar keuntungan yang menjanjikan dan penjelasan dari Dimitri yang sangat-sangat rinci, akhirnya Peter tergiur untuk membeli saham di Emporium Music dan juga berinvestasi di sana. Peter berinvestasi sebesar $100.000 untuk pasar saham dan $100.000 untuk label rekaman musiknya. Selain Peter Schoenens, ada juga beberapa investor dari kalangan kelas atas yang juga menaruh saham di perusahaan rekaman Dimitri. Di antaranya, pengacara terkenal bernama Graham Uren, seorang profesor yang bekerja di salah satu sekolah bisnis terkenal di Australia bernama Dr. Peter Steen, seorang wanita bernama Anne Keating, dia adalah saudara perempuan mantan Perdana Menteri Australia yang bernama Paul Keating. Ada juga mantan wali kota Sydney bernama Marshall Huff. Keren banget loh, Dimitri bisa kerja sama dengan orang-orang penting kayak gini ya guys. Tapi ternyata rincian yang dibuat oleh Dimitri dan perjanjian bisnisnya nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh para investornya itu. Dimitri kan tadi janji ya sama para investornya kalau mereka akan mendapatkan keuntungan dari investasinya 2-3 tahun kemudian. Tepatnya pada saat nanti perusahaan go publik di tanggal 26 Juni 2009. Tapi ternyata di tanggal itu Dimitri tiba-tiba menghilang guys. Gak ngabarin apapun ke para investornya, bahkan dia gak membalas email ataupun pesan, di telepon juga gak angkat. Sampai pada akhirnya salah satu investor itu melaporkan Dimitri ke polisi Australia dan salah satu petugas datang ke rumahnya Dimitri menangkap dia guys. Jadi ternyata Dimitri De Angelis ini adalah seorang penipu. Label rekaman yang dia punya itu memang benar-benar ada. Dia menyewa gedung untuk perusahaannya itu, bahkan dia juga punya email perusahaannya secara resmi, nomor perusahaannya secara resmi. Dia juga sempat memproduksi beberapa CD rekaman. Tapi semua itu dilakukan hanya untuk mendukung skema penipuan investasi yang dia lakukan guys. Dan kenapa? Para investornya yang bisa dibilang adalah orang-orang berpendidikan tinggi ya, yang cerdas, yang harusnya nggak ketipu tapi kok bisa ketipu sama Dimitri gitu, kok bisa yakin sama Dimitri. Yang pertama karena Dimitri itu menjual pamor alias image-nya gitu ya. Kan dia kelihatan hebat banget tuh, dia selalu membangga-banggakan kalau dia itu sudah bekerja sama dengan banyak orang-orang penting dan dia memperlihatkan kan fotonya saat dia bersama dengan orang-orang penting. Faktanya semua itu palsu. Foto dia barengan mantan presiden Amerika Serikat yaitu Bill Clinton dan banyak orang-orang penting lainnya lagi itu ternyata cuma editan Photoshop aja guys. Dan dokumen yang menyatakan kalau 2 miliarder tadi menaruh saham di perusahaannya itu juga palsu guys. Dimitri juga pinter banget memainkan empati orang-orang dengan menceritakan kisah masa lalunya yang buruk tadi itu guys. Makanya banyak juga nih yang nggak percaya kalau kehidupan masa kecil dan masa lalunya Dimitri seburuk yang dia bilang. Karena kan dia lahir, tumbuh besarnya juga di Prancis. Jadi penyidik Australia itu nggak bisa tahu secara pasti gimana sih masa kecil dan masa lalu Dimitri yang sebenarnya. Ditambah Dimitri juga pernah cerita nih guys, katanya di masa-masa sulitnya tinggal di jalanan itu dia bertemu dengan seorang penyanyi legendaris di Prancis yang bernama Raoul. Dan Dimitri bilang Raoul ini adalah ayah spiritualnya. Pada tahun 2006 Raoul meninggal dunia dan Dimitri mengklaim kalau dia mendapatkan warisan yang lumayan banyak dari Raoul ini, yaitu sebuah kastil berada di Portugal dan juga beberapa juta dolar. Lagi-lagi ini menurut pengakuan Dimitri ya, jadi memang nggak terbukti keasliannya. Pada saat kasus ini terungkap pun orang-orang yang kenal dengan Dimitri tuh bingung banget, mana sih cerita dia yang beneran terjadi, yang fakta, mana juga yang cuma dia karang aja. Ada juga nih guys satu cara yang menurut aku licik banget ya yang Dimitri lakuin untuk menarik para investornya supaya yakin mau invest ke dia. Jadi dia ini kan beneran ya memproduksi CD. Nah
biasanya CD-CD dari label rekamannya itu akan dibawa sama dia pada saat bertemu dengan calon investornya. Kayak ngeliatin, nih lihat nih kami udah memproduksi CD loh gitu, kami aktif, kami ya label rekaman yang punya masa depan, jadi ayolah investasi kayak gitu ya kira-kira. Tapi ada satu cara lagi yang Dimitri pakai, jadi dia bakal taruh CD rekaman hasil dari label rekamannya itu di toko CD gitu. Nah terus nanti dia nggak sengaja nih ngajak calon investornya lewat depan toko itu, toko kaset itu, dan itu kan ditaruh sama dia di bagian paling depan. Aku nggak tahu ya gimana bisa ada di CD itu di bagian depan yang bisa dilihat dari luar, mungkin dia juga udah bayar sama toko itu gitu. Nah pada saat dia lewat di depan tokonya itu, terus dia langsung gini, lihat deh itu CD rekaman dari label rekaman aku loh gitu, lihat ya kan, oh ternyata toko ini jual juga. Jadi kayak pengen kasih kesan produksi CD-nya atau CD yang udah mereka produksi itu terkenal ya, sampai dijual kan di mana-mana gitu loh guys. Untuk motifnya, kenapa sih Dimitri sampai melakukan hal ini? Selain karena uang, setelah ditangkap dan diperiksa oleh seorang psikiater itu menyatakan kalau Dimitri mengidap yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Penipuan Dimitri ini tujuannya bukan cuma sekedar untuk dapat uang, tapi juga mendapatkan status sosial. Dia tuh pengen jadi pusat perhatian di keadaan sosial manapun gitu guys. Jadi ya dia sampai melakukan kebohongan, penipuan. Pada saat menggeledah rumah Dimitri, petugas nggak berhasil menemukan uang hasil penipuannya secara cash ataupun dalam rekening. Petugas nggak berhasil nemuin. Petugas cuma berhasil menemukan beberapa CD yang diproduksi oleh label rekamannya itu, alat elektronik untuk bisnisnya itu, dan beberapa foto yang sudah diedit menggunakan Photoshop. Kenapa sampai nggak ada uang hasil penipuan yang ditemukan oleh petugas? Menurut petugas yang menangani kasus Dimitri ini, itu karena semua uangnya itu sudah dipakai oleh Dimitri untuk modal penipuan dia selanjutnya gitu. Dia pakai untuk bayar sewa kantor, produksi CD, gaya hidup mewahnya, menyewa rumah mewah, mobil mewah kayak Ferrari, Rolls Royce, dan dia mengklaim kalau semua barang-barang mewah itu adalah punyanya. Padahal itu dia sewa. Yang parahnya lagi ya, uang itu beberapa kali dipakai juga oleh Dimitri untuk membuat satu acara mewah kayak acara peluncuran CD atau acara musik mewah, itu untuk mengesankan para calon investornya gitu guys. Jadi makin banyak Dimitri mengeluarkan uang untuk para calon investornya, semakin yakin juga mereka untuk berinvestasi ke Dimitri, karena kan mereka berpikir, oh bener nih Dimitri ini udah jadi orang sukses, berarti dia bisnisnya lancar, berjalan baik gitu. Dan ternyata gak cuma dalam bisnis aja, dalam percintaan pun Dimitri juga seorang penipu guys. Ada cerita dari salah satu mantan Dimitri yang bernama Lorraine. Lorraine ini adalah seorang ibu tunggal ya guys. Mereka ketemu pertama kali pada saat Dimitri tinggal di apartemennya Peter Sunens tadi yang ada di Scarborough. Nah, pada saat Dimitri tinggal di sana, dia kenalan lah sama Lorraine gitu, dan akhirnya mereka semakin dekat dan menjadi sepasang kekasih. Lorraine dan Dimitri sempat pacaran selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun pacaran, Dimitri tiba-tiba bilang gini kan sama Lorraine, Lorraine, kamu kan udah punya bisnis yang lumayan sukses nih gitu. Itu bisnisnya kamu jual aja, apartemen kamu juga kamu jual aja. Yuk kamu pindah aja ke Sydney yuk sama aku, kata Dimitri begitu. Dimitri bilang, ayo kita memulai hidup baru. Dan entah kenapa Lorraine ini percaya banget dengan Dimitri. Mungkin karena memang ya seperti yang aku bilang tadi, Dimitri itu kan pinter banget ya ngasih kesan dirinya tuh hebat, dirinya tuh memang mapan gitu. Dan Lorraine berpikir, oh kayaknya hidup aku dan anakku bakal lebih baik nih kalau misalkan aku tinggal sama Dimitri gitu. Akhirnya beneran Lorraine jual semua asetnya tuh, dia jual, bisnisnya dia jual gitu, dan dia bawa uangnya, dia pindah ke Sydney. Dan setelah Lorraine sampai di Sydney, uangnya Lorraine itu dipinjam sama Dimitri. Ya udah sini aku pinjam dulu ya, nanti aku bayar. Lagi-lagi Lorraine nggak berpikir macam-macam, dia percaya aja, kasih aja duitnya ke Dimitri. Karena seperti yang aku bilang, yes, Dimitri itu pinter banget berbohong, licik banget guys. Udah ada aja caranya. Total uang Lorraine yang diambil oleh Dimitri itu sekitar $300.000. Itu nggak sedikit ya guys. Ironisnya ya guys, setelah ambil uangnya Lorraine itu, Dimitri pergi begitu aja. Dia menghilang dari Lorraine. Padahal saat itu Lorraine dan anaknya sudah datang ke Sydney, mau tinggal di sana kan niatnya, dan dia juga sudah menjual semua propertinya dan usahanya. Mereka juga nggak pegang uang sama sekali, uangnya udah diambil kan sama Dimitri, dan akhirnya mereka sampai harus tinggal di jalanan, nggak punya uang untuk nyewa tempat tinggal guys. Aduh sedih banget ya, itu parah banget sih. Udah punya bisnis yang sukses, tapi
malahan jadi kayak gitu guys. Tapi sekarang untungnya hidup mereka berdua itu udah mulai membaik karena Lauren dan juga anaknya sudah mendapatkan pekerjaan, jadi sudah ada pemasukan juga. Walaupun kehidupannya tidak semapan sebelumnya, tapi ya udah mendingan lah, udah punya tempat tinggal gitu seenggaknya. Selama 4 tahun melakukan penipuan itu, Dimitri berhasil membujuk para investornya menyerahkan uang total senilai, kalau rupiahnya ya guys, 85 miliar rupiah. Banyak sekali. Dimitri sama sekali nggak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan di persidangan pada awalnya dia tetap nggak ngaku, tapi akhirnya ya dia mengaku bersalah juga atas 16 tuduhan penipuan dan dia diberikan hukuman selama 12 tahun penjara di tahun 2013. Terakhir infonya, Dimitri ini mengajukan banding dan dia akan memenuhi syarat untuk bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat di Mei 2020. Tapi sampai sekarang ini aku belum dapat infonya apakah dia memang udah bebas gitu dari penjara. Ya kita doakan aja, mudah-mudahan dia jerak ya guys kalau memang sudah bebas dari penjara. Tapi kayaknya kalau udah bebas pasti ada berita-beritanya gitu ya. Ini sih belum ada. Bener-bener penipuan yang niat banget ya guys. Kayak dia tuh bener-bener membuat atau membangun sebuah perusahaan loh. Menurut kalian ya, dari awal Dimitri itu membangun perusahaannya memang cuma untuk mendukung penipuan investasi yang akan dia lakukan aja, atau memang awalnya Dimitri tuh ada rencana untuk bener-bener membangun sebuah perusahaan label rekaman tapi nggak berjalan bagus, nggak berjalan lancar, akhirnya ya udah dia melakukan penipuan investasi itu. Karena seperti yang dibilang oleh psikiater tadi, Dimitri ini mengalami gangguan kepribadian narsistik, jadi dia selalu pengen jadi pusat perhatian, dia pengen punya status sosial yang tinggi, dihargai, dipuji-puji gitu ya sama orang lain. Mungkin kalau baru memulai usaha pasti kan harus dari bawah dulu, harus susah-susahan dulu, status sosialnya juga nggak bisa langsung naik gitu ya guys, dan dia nggak sabaran. Akhirnya dia mutusin, udah deh nggak mau deh label rekaman, udah nipu aja biar dapetnya lebih banyak, lebih cepet. Pokoknya komen deh teman-teman apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Hidup mewah boleh-boleh aja ya teman-teman, asalkan dari hasil kerja keras yang benar. Jangan menipu karena akhirnya pasti ya bakalan gak bagus juga. Oke, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat juga ya bikin videonya karena semakin banyak yang nonton gitu guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.